Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari podcast pagi di Pagar Kehidupan. Kalau kita bicara soal podcast pagi, udah pasti kaitannya dengan kata pagi. Percaya atau enggak sih teman-teman, apa yang akan saya bahas di hari ini bisa jadi betul-betul menampar hidup kamu. Jadi sekarang saya mohon maaf sebelumnya, maaf ya kalau video ini mungkin kembali menampar pipi kamu, tapi tenang aja, bukan pipi yang di kepala yang ketampar, tapi justru pipi yang di dalam batin itu. Nah, pipi di dalam dada ini nih, yang namanya batin, yang bisa jadi akan ketampar. Karena apa yang saya berikan ini, bisa jadi merupakan suatu hal yang selama ini kamu banget. Yuk, kita bahas. Mas, kayaknya menarik banget nih. Hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan ngebahas sebuah hal yang ada kaitannya dengan filosofi. Seperti biasa, saya selalu menggunakan sebuah filosofi dalam hidup yang gampang untuk dicerna oleh semua orang, termasuk oleh kamu nih, sahabat baik saya yang sepertinya udah mulai rajin ya nonton video saya. Alhamdulillah. Sekarang coba, sambil kamu menonton video saya, ceritakan di komentar. Ceritakan kepada saya, kapan terakhir kali kamu pernah berada dalam sebuah keadaan hampir sedikit lagi menyerah? Betul, sekarang saya ingin kamu curhat di komentar tanpa bertanya, sekedar bercerita aja gitu. Biarkan semua sahabat Pagar Kehidupan membaca cerita kamu di komentar ya. Pernah atau tidak kamu menghadapi sebuah peristiwa yang sedikit lagi kamu tuh nyerah? Dan anehnya, tiba-tiba ketika kamu sedikit lagi nyerah, jalan keluar malah ada. Pernah nggak kamu menghadapi situasi seperti itu? Kalau pernah, ceritakan di komentar. Ini ada kaitannya nih dengan itu semua. Sekarang gini, kalau kita sebagai manusia, sepertinya bukan hanya kamu ya. Saya pun juga pernah loh menghadapi situasi di mana sedikit lagi menyerah. Tapi percaya nggak sih teman-teman? Sepertinya nih kalau kita sedikit peka gitu ya, Tuhan itu selalu pengen kita itu selalu berada dalam sebuah himpitan. Sebagian orang menyebutkan himpitan itu sebagai cobaan. Dan kamu tahu nggak? Dalam setiap cobaan itu, ada sebuah jalan keluar yang memberikan kenikmatan tiada tara ketika jalan itu keluar. Kalau saya jujur teman-teman, Pagar Kehidupan ini semua video yang sudah kamu tonton, itu berasal dari kisah yang pernah atau sedang saya alami. Jadi kalau kamu banyak terbantu oleh Pagar Kehidupan, jangan berterima kasih kepada saya. Tapi berterima kasihlah kepada masalah-masalah yang pernah hadir dalam hidup saya. Nah itu dia. Berterima kasih kepada masalah hidup. Sekarang coba, saya paksa diri kamu untuk merenung sejenak. Kapan terakhir kali kamu berterima kasih dengan masalah kamu? Saya ulangi, kapan terakhir kali dirimu berterima kasih kepada masalah yang sedang kamu alami? Aneh memang, aneh banget. Kayaknya baru saya ya yang mengatakan bahwa kita harus berterima kasih dengan masalah. Kenapa kita harus berterima kasih dengan masalah sih mas? Bukannya masalah itu nggak enak? Sekarang saya mau tanya, mungkin nggak sesuatu yang enak itu bisa terjadi kalau kita tidak pernah merasakan hal yang gak enak? Sekarang kalau kita renungin dalam-dalam, apa sih enak itu? Saya mau tanya sama kamu, enak itu apa? Coba jawab, apa itu enak? Enak itu adalah lawan dari tidak enak. Bahasa gampangnya, sesuatu hal yang enak buat kita, itu bisa menjadi terasa nikmat kalau kita pernah mengalami hal yang tidak enak di masa lalu kan? Betul nggak? Sekarang gak usah jauh-jauh. Kenapa kamu suka Pagar Kehidupan?
Karena pagar kehidupan ini membantu kamu kan? Benar nggak tebakan saya bahwa di masa lalu kamu pernah mungkin nonton video di channel lain atau di TV atau mungkin di seminar yang maaf, kualitasnya tidak sebaik ini. Mereka memberikan materi yang entah membuat kamu ngantuk, bosen, atau mungkin terlalu berat sampai kamu bingung sendiri. Bener? Dari situ kamu punya perbandingan, sehingga ketika kamu menemukan saya di pagar kehidupan, kamu merasa ini yang kamu cari. Kenapa? Karena kamu pernah merasa nggak enak kan? Sehingga kamu merasa pagar kehidupan ini jadi enak. Nah sekarang, coba deh. Betul gak sih kalau dalam hidup ini, sesuatu hal yang paling menghalangi hidup kita itu adalah hal-hal yang tidak enak, bener gak? Iya kan? Sekarang saya tanya, kenapa sampai detik ini diri kamu suka sedih sendiri? Kenapa sampai detik ini kamu suka baperan sendiri? Kenapa sampai detik ini kamu suka marah-marah gak jelas sendiri, cemas sendiri, gelisah sendiri? Kenapa sih? Betul nggak? Kalau tebakan saya, itu semua terjadi karena dalam hidup kamu, maaf ya, banyak hal yang nggak enak. Diputus pacar mas, nggak enak. Nggak diterima mas, saya udah daftar perguruan tinggi negeri mas, saya nggak lulus mas, nggak enak. Nggak enak mas, saya dimarahin orang tua saya terus, saya kesel mas. Nggak enak mas, saya tuh susah duit mas, duit saya nggak ada mas. Wah nggak enak mas, utang saya banyak nih, aduh. Wah nggak enak mas, kenapa? Saya itu lagi pegel-pegel badannya, jengkel saya mas. Sadar atau tidak, semua hal yang membuat kita sedih, itu karena kita nggak sadar bahwa semua hal yang nggak enak itu kita butuh, karena sedikit lagi hal yang enak itu bakal muncul. Saya ulangi nih ya, sedikit lagi hal yang enak itu bakal muncul loh dalam hidup kamu, tapi kamu tuh nggak sadar. Mas, tahu dari mana? Mas Aryan Surya ini dukun atau apa sih? Tahu dari mana mas kalau hal yang enak itu bakal sedikit lagi muncul dalam hidup saya itu tahu dari mana? Dari pengalaman hidup saya. Bener. Semua pengalaman hidup saya itu sama kok seperti kamu. Coba deh renungin. Coba renungin bareng-bareng saya yuk. Bener gak perkataan saya? Coba ingat di masa lalu deh. Hal apa yang paling enak yang pernah kamu rasakan? Hal apa? Ketika kumpul sama temen mungkin kamu happy banget. Atau mungkin ketika jalan-jalan sama keluarga kamu rasanya happy banget. Pernah gak kayak gitu? Atau mungkin diri kamu baru dapat motor baru yang kamu suka banget. Atau baru diterima kerja pertama kali gitu. Pikirin hal apa yang di masa lalu yang paling membuat kamu nikmat. Pikirkan lagi hal itu. Betul kan? Sebelum kamu mengalami itu, ada rasa pedih yang pernah kamu alami di masa lalu yang ada kaitannya juga tuh dengan hal itu. Nah sekarang, kalau begitu, kenapa kita suka rewel sih ketika menghadapi hal yang gak enak? Saya tahu, kita ini rewel karena kita berpikir di depan itu bakal terjadi hal yang gak enak terus. Kita takut hal yang enak itu gak bakal datang, betul gak? Mas, saya punya hutang, saya takut. Takut apa? Takut gak bisa bayar. Mas, saya ini jomblo, saya takut apa? Takut jadi perawan atau penjaga tua. Mas, saya ini nganggur, saya takut apa? Takut selamanya nganggur. Sekarang, kalau detik ini saya ngomong, sedikit lagi akan ada hal baik terjadi dalam hidup kamu percaya nggak? Coba jujur deh, percaya apa enggak? Nah, kalau mukanya melongo begitu, itu berarti nggak percaya tuh. Kok melongo sih? Kenapa bengong begitu mukanya? Nah, jangan melongo dong. Ayo, kenapa nggak percaya? Nggak percaya karena kita ini nggak yakin bahwa kita semua ini diciptakan. Udah gitu aja. Makanya saya bilang, tolong dengerin baik-baik. Semua sahabat pagar kehidupan harus punya ritual yang namanya melihat langit. Saya selalu bilang sudah berkali-kali di video-video saya yang dulu ya, bahwa lihatlah langit maka kamu akan menjadi tenang. Saya ulangi, lihatlah langit maka kamu akan menjadi tenang. Kalau nggak percaya coba tes sekarang nih, ayo. Ya, kalau kamu penonton baru video saya nih, secara nggak sengaja nonton video ini atau mungkin udah lama nonton video saya, nggak apa-apa. Sekarang juga kalau bisa lihat langit, buktikan perkataan saya bener nggak kalau kita melihat langit itu mendadak jadi tenang. Coba lihat.
Nggak peduli langit malam, langit siang, langit pagi, langit subuh, langit sore, yang penting langit. Lihat sekarang, silakan. Nah sekarang coba katakan kepada saya dari dalam hati. Rasa nggak bahwa mendadak hati kita jadi tenang? Kenapa hanya dengan melihat langit kok bisa hati kita menjadi tenang? Karena sebenarnya dalam hati kita tahu bahwa langit itu bukti kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Karena dalam hati kita tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Kita ini sebenarnya tahu bahwa kita semua ini diciptakan kok. Manusia itu fitrahnya tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, tahu. Cuman harus diingetin dulu. Kita sering lupa karena kebanyakan main TikTok atau nungguin paket-paket makanan yang ada artis Koreanya tuh kayak kemarin tuh. Kemarin tiba-tiba di salah satu restoran yang katanya sudah populer, ada paket baru ya teman-teman ya yang katanya heboh yang makanannya dari Korea. Sampai akhirnya hebohnya tuh heboh banget. Saya bingung teman-teman. Bingungnya kenapa? Ini orang-orang yang memesan makanan itu udah inget belum bahwa melihat langit itu suatu hal yang penting? Udah inget belum bersyukur kepada Yang Maha Kuasa itu lebih penting daripada nungguin makanan yang sebenarnya juga keluar setelah kita makan. Betul gak sih? Betul gak? Iya kan? Makanan yang kita makan itu keluar gak? Keluar lagi. Keluarnya bau lagi. Lucu gak sih? Lucu gak kalau kita rebutan makanan teman-teman? Lucu, orang keluar lagi udah bau lagi. Iya gak? Kenapa nggak kita ngelakuin hal yang bener-bener nyata aja sih? Dengan melihat ciptaan-ciptaan Tuhan, terus kita syukuri satu-satu, itu lebih enak loh, betul nggak? Iya kan? Coba kalau nggak percaya sekarang, ayo lihat langit. Sekarang lihat langit. Di langit itu kalau kamu sedang melihat langit pagi atau siang di mana matahari itu masih ada, kamu bisa melihat awan ya. Nah, sekarang bagi yang langitnya itu langit yang ada awannya, kamu ikuti perkataan saya ya. Ini buat yang bisa ngelihat awan dulu nih. Nanti yang lain saya ajarin nih cara yang lain. Oke, sekarang lihat awannya. Sambil kamu melihat awan, katakan begini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Awan itu luar biasa indah sekali tanpa cacat. Katakan lagi ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Awan itu luar biasa sekali tanpa cacat. Nah sekarang coba. Enak nggak rasanya? Mendadak pengen senyum nggak tuh bibir? Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena diri kita mengagumi kebesaran Tuhan. Sekarang bagi kamu yang lihat langit malam atau tidak ada awan gitu ya. Sekarang lihat di langit, apapun warna langit itu, sekarang kamu pandangi. Dan ikuti perkataan saya berikut ini. Oke? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Langit itu warnanya luar biasa indah. Semuanya sudah pas dan tepat. Tuhan Maha mengetahui yang terbaik. Coba. Rasanya lebih tenang gak? Kenapa bisa lebih tenang? Karena hati kita diingatkan lagi bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Dia Maha Kuasa, Maha Besar, lagi Maha mengetahui. Jadi tenang toh. Sekarang kenapa sih gak kita lakukan itu terus? Kenapa sih nggak kita lakukan ini setiap hari, melihat langit sambil melakukan ini seperti yang saya ajarkan, daripada kita menggerutu terus. Jadi di video ini saya ingin ngasih tahu kepada kamu, hal yang nggak enak itu wajar. Nggak usah diprotes, nggak usah dikomplain. Semua hal yang nggak enak akan menjadi enak pada waktunya. Contoh saya ini, hal yang gak enak yang saya alami dulu jadi materi pagar kehidupan yang ujung-ujungnya memberikan kenikmatan buat saya juga kan. Bisa melihat kamu ketolong dan sebagainya. Betul gak? Kalau semua hal yang enak-enak doang terjadi dalam hidup saya, pagar kehidupan gak ada. Yang ada juga pagar rumah, bukan pagar kehidupan. Ya gak ada masalahnya kok. Ya gak?
Nah, jelas ya? Jadi mulai sekarang saya cuman pengen kamu sebagai sahabat baik saya. Ayo senyum terus. Ayo senyum sekarang ya. Coba senyum dulu. Nah, senyum dulu. Ayo maju terus dong. Nggak usah patah semangat. Apapun halangan yang sedang kamu alami, saya pun pernah mengalami kok. Semua orang hidup pasti ada masalahnya, tapi untuk mundur atau maju itu pilihannya sendiri. Janji ya kepada saya bahwa kamu harus terus maju. Janji? Bagus, kamu adalah benar-benar sahabat pagar kehidupan, sahabat saya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.